Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Martin Palondongan, Pendeta Jemaat di GPIB Jemaat Bukit Sion Balikpapan, Mupel Kaltim 1. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan pada malam ini, mari kita mohon pertolongan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu ya Bapa di sorga atas segala pertolongan-Mu sepanjang hari yang sudah kami lalui hingga pada malam hari ini. Dan dalam acara Night Call kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu, dan biarlah Tuhan menerangi hati kami agar firman-Mu sungguh-sungguh kami pahami dan kami melakukannya dalam hidup beriman. Inilah kami Tuhan yang berdoa dan memohon bimbingan Roh Kudus dalam Yesus Kristus, firman yang hidup dan kekal. Kami berdoa dan memohon bimbingan Roh Kudus-Mu. Amin. Saudara-saudara, kita membuka firman Tuhan sebagai landasan renungan kita pada acara Night Call pada malam ini. Sesuai dengan arahan SBU, malam ini tanggal 3 Agustus 2020, bacaan dari surat Yohanes yang ketiga, atau 3 Yohanes, pasal 1, ayat 3 dan ayatnya yang keempat. 3 Yohanes pasal 1 ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Firman Tuhan yang menyatakan, "Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran." Demikianlah firman Tuhan, dan terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur pada malam ini kita boleh berjumpa dalam program Night Call Departemen Pelkes GPIB, di mana boleh menyatukan kita dalam persekutuan dalam kasih Yesus Kristus. Sebagaimana firman Tuhan yang baru kita baca dari surat Yohanes yang ketiga, yang tentunya dialamatkan khusus kepada Gaius sebagai anak rohani Yohanes. Dan khususnya bacaan kita dalam perikop awal, yaitu perikop yang berbunyi salam, dan sesuai dengan tema SBU kita pada malam ini, yaitu hidup dalam kebenaran. Itulah pokok penting menjadi pemahaman dan perenungan kita malam ini tentang hidup dalam kebenaran. Sebelumnya kita melihat bahwa ada beberapa hal yang menjadi isi daripada ungkapan Yohanes kepada Gaius di sini, yaitu yang pertama adalah bagaimana keakraban atau ungkapan kasih sayang Yohanes kepada anak rohaninya, yaitu Gaius. Yang kedua, dalam ucapan salam ini, dalam perikop ini, ada iringan doa. Dalam isi doa Yohanes kepada Gaius yang menyangkut kehidupan pribadi Gaius yang hidup dalam kebenaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, ada rasa sukacita. Yohanes sangat bersyukur dan bersukacita kepada Allah ketika dia mendengar laporan
beberapa pemberita Injil yang menyaksikan tentang kehidupan Gaius dalam kebenaran kepada Yohanes. Itulah membuat Yohanes untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan yang keempat, yaitu hidup dalam kebenaran. Inilah sebagai pokok penting satu pemahaman firman Tuhan untuk kita pada malam ini. Apa dan bagaimana tentang kebenaran itu? Kebenaran memang satu hal yang sangat penting, dan tentunya banyak orang yang merasa hidup dalam kebenaran. Tetapi kita dapat melihat dan menilai, mengukurnya dari segi rohani kita. Dari sudut pandang kacamata iman kita kepada Yesus Kristus. Bahwa bagaimana sesungguhnya kebenaran yang hakiki itu dalam setiap perilaku umat manusia. Nah, saudara-saudara sekalian, kita melihat di sini ada hal-hal yang sangat penting yang membuat Rasul Yohanes begitu merasa bersyukur, bersukacita kepada Tuhan ketika Gaius sebagai anak rohaninya sekaligus sebagai mitra kerjanya di ladang Tuhan untuk menyatakan tindakan-tindakan yang positif untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat orang banyak itu menjadi berkat. Saudara-saudara sekalian, kita melihat kalau sekarang dalam kehidupan gereja, sebagaimana juga dalam konteks bacaan ini dalam 3 Yohanes khususnya, bahwa ada juga oknum-oknum yang merusak persekutuan pada waktu itu, yang merasa bahwa dia adalah juga pelayan Tuhan. Dia adalah orang-orang yang berkarya kepada Tuhan, yaitu yang bernama Diophragtes. Ini merasa bahwa dia juga adalah orang yang berkarya di ladang Tuhan, padahal dia sangat menjatuhkan pelayanan yang dibangun oleh Yohanes, termasuk juga Gaius dan rekan-rekan lain. Sehingga itu dapat diukur. Kita kembali melihat, saudara-saudara, bahwa pada saat para pemberita Injil dapat menyaksikan sebagaimana mestinya, seperti apa orang-orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan itu, sebagaimana yang muncul dan mewarnai kehidupan Gaius yang hidup dalam kebenaran. Gaius dapat membantu dan menopang pelayanan. Tindakan positif dan membangun membuat orang banyak mendapatkan berkat, menghadirkan ketenangan, kesejukan dalam persekutuan umat pada waktu itu, sehingga orang lain dapat menilai bahwa itulah pribadi yang sesungguhnya hidup dalam kebenaran. Nah, saudara-saudara sekalian, kita melihat sekarang yang saya ungkapkan tadi bahwa ada banyak orang merasa benar. Tetapi kita pun dapat melihat dan menilai dari sisi rohani kita, siapa sebenarnya yang hidup dalam kebenaran. Dibuktikan bahwa orang-orang yang hidup dalam kebenaran, ia bisa mendatangkan kesejukan, ketenangan dalam persekutuan, dan ia membantu dengan penuh ketulusan, kesetiaan, dan tanggung jawab di dalam gereja, dalam berkarya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Ini yang sangat penting. Tidak banyak berbicara. Ada banyak orang hanya berbicara tapi tidak berbuat. Berarti itu bukan orang-orang hidup dalam kebenaran. Mari saudara-saudara sekalian, pada malam ini, sebelum kita beristirahat, kita tentunya percaya bahwa kita memiliki Allah yang hidup. Hidup ini adalah hidup dalam kebenaran dengan Tuhan. Kita tetap meyakini bahwa pertolongan Tuhan akan menuntun kita sepanjang malam hari ini, dan sampai besok pagi kita boleh bangun dengan tubuh yang penuh dengan berkat-berkat Allah untuk meneruskan karya kita bersama dengan Tuhan. Melalui kita, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan dalam segala pergumulan kita.
Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di surga, di mana waktu yang boleh kami jalani, kami pakai adalah waktu kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Khususnya Tuhan dalam waktu acara Night Call pada malam ini, kami boleh menimba kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca, bahkan kami renungkan. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa memberikan kemampuan buat kami agar firman-Mu ini sungguh-sungguh termeteraikan dalam hati kami. Kami sebagai orang-orang yang hidup dalam kebenaran, sebagaimana firman Tuhan yang mengajarkan kami pada malam ini. Arahkanlah kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang setia memelihara kebenaran itu, agar melalui kami boleh berkarya sebagai mitra kerja Allah di tengah-tengah gereja-Mu, di tengah-tengah masyarakat. Bapa, kami berdoa untuk tim Pelkes GPIB yang menyelenggarakan program Night Call, Morning Call, dan juga radio digital yang dapat menyebarluaskan firman Tuhan. Berkati mereka semua dalam pekerjaannya, juga majelis sinode dalam menata pelayanan GPIB, bergereja dalam kebersamaan kami. Kami doakan juga Tuhan untuk semua jemaat-jemaat GPIB di seluruh wilayah pelayanannya, bahkan sampai di pos-pos Pelkes. Tuhan berkati para pelayan Tuhan, seluruh jemaat, setiap orang yang Kau pakai Tuhan, di dalam melaksanakan pelayanan persekutuan dan kesaksian di tengah-tengah umat-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami, pemerintahan kami dari pusat sampai daerah, berikanlah hikmat kekuatan agar boleh senantiasa dimampukan untuk memimpin bangsa ini dengan adil dan penuh dengan keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian. Bapa, kami doakan juga orang-orang yang saat ini sedang dalam keadaan tubuh yang lemah, mereka yang sakit di rumah sakit, bahkan di rumah-rumah. Kami mohon pertolongan Tuhan, Kau jamah mereka sehingga mereka yang lemah dapat memperoleh kekuatan dan kesehatan. Begitu pula Tuhan bagi orang-orang yang dalam keadaan duka cita, kami percaya bahwa Engkaulah Roh Kudus yang sebagai sumber penghiburan sejati. Tuhan hiburkan mereka sehingga mereka boleh percaya senantiasa bahwa dalam Yesus ada kehidupan, ada kebangkitan kekal selama-lamanya. Malam ini Bapa, kami akan beristirahat, tuntun kami, terangi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh dengan berkat-berkat yang baru dalam meneruskan segala karya kami di dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan yang berdoa dan berseru kepadamu dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, demikianlah acara Night Call pada malam ini. Selamat malam dan Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak yang terkasih, terima kasih telah setia mengikuti dan menyimak Morning and Night Call Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang diinisiasi oleh Departemen Pelayanan dan Kesaksian GPIB. Mari tetap semangat dan terus setia mengikuti dan menyimak Morning and Night Call GPIB untuk hari-hari selanjutnya. Tetap semangat, selalu pakai masker, dan tetap menjaga kesehatan. Salam kasih dari kami, tim pelaksana teknis di lapangan. Tuhan Yesus memberkati.